Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Dinamika Islam di Filipina, Kesultanan Sulu, dan Myanmar, Kasus Rohingya, dengan dosen pengampu Ibu Mina Zahara M. Hum. Dengan kelompok yang beranggotakan Dian Islamiawati, Elsie Julianti, Ferdian Syaputra, Vidya Ramadhani, dan Imrido Irsyad. Berikut pembacaan materi. Latar belakang Islam di Filipina. Filipina adalah negara yang terletak di Asia Tenggara. Filipina berbentuk sebagai republik dan ibu kotanya Manila. Filipina memiliki kira-kira 7.107 pulau besar dan kecil. Di antaranya banyaknya pulau, ada 2 pulau yang menjadi negara Islam di Filipina, yaitu Pulau Mindanao dan Pulau Sulu. Kedua pulau ini terletak di bagian selatan dan meluas 100 mil ke utara Khatulistiwa. Wilayah ini memiliki posisi yang penting karena merupakan titik fokus lalu lintas laut antara timur atas dan Melayu, karena terletak di sebelah utara Sulawesi dan barat Provinsi Sabah, Malaysia. Kelompok Muslim Filipina sebagian besar terletak di sisi barat Pulau Mindanao di bawah Kepulauan Sulu. Lebih tegasnya lagi, pemusatan masyarakat Muslim Filipina ada di 2 wilayah, tepatnya Lanao dan Maguindanao. Ada 2 jenis masyarakat daerah yang sekarang disebut Filipina. Di selatan dikenal dengan kelompok orang Muslim monoteis, atau kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Di individu-individu yang animis, kepercayaan kepada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Pada awalnya, umat Islam di Filipina adalah sebagian besar kelompok masyarakat Muslim. Islam berubah menjadi minoritas di Filipina setelah kolonialisme dari negara-negara barat seperti Spanyol dan Amerika Serikat. Islam di Filipina juga menjadi minoritas karena pergerakan non-Muslim dari Filipina Utara menuju Filipina Selatan. Islam berkembang pertama kali di Filipina bagian selatan, yaitu Kepulauan Sulu dan Mindanao, pada abad ke-10 Masehi melalui perdagangan Muslim Arab, dan itu sebelum Katolik menyebar ke Filipina. Permasalahan Muslim Filipina diawali pada masa kolonial Spanyol dan dilanjutkan oleh Amerika Serikat pada masa peralihan pasca kemerdekaannya pada tahun 1946 dengan institusi pemerintahan demokratis yang mengikuti model Amerika Serikat, yaitu seorang presiden, senat, dan DPR. Sampai pada saat ini juga telah berkembang pemberontakan dari kelompok Abu Sayyaf. Muslim Filipina harus berjuang dari penindasan pemerintah Filipina dan melawan kelompok-kelompok Kristen yang lebih diakui pemerintah Filipina. Berbagai kekerasan antara Islam dengan Kristen dan militer pemerintah terus terjadi. Kekerasan yang terjadi pada tahun 1968 adalah kekerasan antara masyarakat Kristen dengan Muslim Moro yang terjadi di Filipina Selatan. Kekerasan itu antara lain insiden UPI, peristiwa Barjo, insiden Buldon, dan pemberontakan Marawi, di mana keseluruhan peristiwa itu terjadi di Cotabato, Filipina Selatan. Kekerasan ini memicu terjadinya perang antara MNLF atau Moro National Liberation Front dengan pemerintah pada tahun 1972 Masehi. Kekerasan yang melanggar hak asasi manusia ini dilatar belakangi oleh sebuah kejadian yang penting, yaitu tragedi Jabidah. Kesultanan Sulu di Filipina. Kesultanan Sulu merupakan kesultanan Islam yang terletak di Filipina bagian selatan. Di dalam silsilah Sulu secara jelas dinyatakan bahwa Sayyid Abu Bakar dijadikan sultan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Buansa dan pemimpin-pemimpin Islam mereka pastilah orang yang telah memeluk agama Islam dan memiliki kemauan untuk menerima suatu kerajaan Islam di negerinya. 39 Kesultanan Sulu adalah komunitas Muslim pertama di belahan selatan Filipina yang berdiri pada tahun 1450. Berdirinya Kesultanan Sulu atau Sulu Dar al-Islam ini berpengaruh besar berlangsungnya Islamisasi pada institusi asli Filipina. Pada beberapa aspek kehidupan terkait keyakinan, kekerabatan, perkawinan, organisasi sosial, maupun seni budaya. Namun demikian, Islamisasi yang digerakkan oleh Kesultanan Sulu tidak mendestruksi secara revolusioner tatanan kehidupan sebelumnya. Islamisasi yang dikondisikan oleh Kesultanan Sulu melalui pendekatan, diantaranya melalui dakwah dan perdagangan, berlangsung tanpa merusak dasar-dasar kehidupan sebelumnya. Berbagai metode pendekatan digunakan sehingga Islam dengan cepat menyebar dan menjadi pengaruh paling kuat di Filipina. Kesultanan Sulu terkategori sebagai kesultanan multietnik, tidak berbasis kelompok tunggal atau dari satu dinasti. Kesultanan Sulu yang dipimpin oleh sultan menunjukkan karakter yang luar biasa dalam pembelaannya terhadap Islam dan tanah airnya. Pertama, pembelaannya terhadap agama. Dalam fakta sejarahnya, salah satu tujuan utama dari kekuasaan Kesultanan Sulu adalah untuk menyebarkan Islam di Filipina Selatan.
Kesultanan Sulu yang hadir ke Filipina sebelum Spanyol yang membawa Kristen memiliki sumbangsi besar bagi kemerdekaan Filipina. Ajaran Islam tentang hubbul waton minal iman atau cinta tanah air merupakan bagian dari iman, merupakan prinsip dan komitmen untuk melawan segenap bentuk kolonialisme. Fakta menunjukkan bahwa intensitas dan frekuensi peperangan melawan kolonial Spanyol dan Amerika adalah dilakukan komunitas muslim di bawah komando Kesultanan Sulu atau Maguindanao. Komitmen perjuangannya lebih jauh, bahkan dilakukan dengan membentuk aliansi dengan komunitas Islam di Borneo atau Batavia, agar menjadi prestasi tersendiri dalam peperangannya selama 3 abad lebih melawan kolonial. Sulu tidak pernah menyerah kepada pemerintah Spanyol hingga akhir sejarahnya. Secara kultural, walau Kesultanan Sulu berakhir pada tahun 1899, namun Kesultanan Sulu berhasil membangun peradaban Islam di Filipina Selatan, terutama di Mindanao. Tercatat sejumlah peninggalan budaya fisikal seperti masjid, lembaga pendidikan, pengadilan agama, dan peninggalan budaya non-fisikal seperti adat istiadat, seni, manuskrip, tata cara ritual, popularisasi bahasa Arab, pengajaran Al-Quran, dan lainnya sesungguhnya merupakan historical evidence keberadaan dan peran Kesultanan Sulu dalam perkembangan Islam di Filipina. Secara politik, walau Kesultanan Sulu berakhir seabad lalu, namun semangat politiknya masih menggema hingga sekarang ini. Pengaruh sosiopolitik Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao dalam pembentukan komunitas muslim di Sulu dan Mindanao hingga pertengahan abad 20 membentuk ikatan politik antara muslim Filipina, muslim Asia Tenggara, dan dunia muslim. Dalam rangka mempertahankan kedaulatannya, melakukan kerjasama dengan berbagai negara. Ada hubungan sejarah antara perkembangan Islam di Filipina, peranan Kesultanan Sulu, dan pertumbuhan serta pengaruh kesultanan di lingkungan regionalnya, terutama Kesultanan Malaka, Kesultanan Brunei, dan Kesultanan di Nusantara. Sejak abad 15 Masehi, Kesultanan Maguindanao bersama Kesultanan Sulu melakukan berbagai program untuk melakukan yang pertama Islamisasi, kedua pembinaan terhadap umat, dan ketiga mempertahankan Filipina Selatan dari cengkraman atau eksploitasi kolonial, baik Spanyol, Amerika Serikat, maupun Jepang. Peran Kesultanan Sulu dalam perkembangan Islam di Filipina juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kesultanan Maguindanao. Bahkan, dilihat dari pengaruhnya, Kesultanan Maguindanao masih meninggalkan pengaruh politik terkait dengan kepentingan bangsa Moro atau kepentingan Mindanao. Latar belakang Islam di Myanmar. Perkembangan Islam di Myanmar dimulai sekitar abad ke-9. Mereka berasal dari kerajaan Arakan yang terletak di daerah Bengali atau India dan Cina. Pada saat itu, banyak pedagang muslim Arab yang menyebarkan agama Islam di Myanmar. Sejak tahun 1430 sampai 1638, wilayah Arakan dikuasai muslim dengan sistem kesultanan. Saat itu, sistem kerajaan seperti Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Peradilan, Hakim, dan Tentara sudah terbentuk. Sistem pembayaran menggunakan koin yang berisi kalimat syahadat. Kejayaan kerajaan Arakan berakhir saat Raja Birma yang bernama Baodai menginvasi Arakan pada tahun 1857. Pada saat itu, penduduk Arakan banyak yang mengungsi ke Bengali. Pada masa kolonial Inggris, populasi Islam meningkat. Muslim Rohingya mendapat sedikit keleluasaan di bawah Komite Kebebasan yang diketuai oleh Umrah Mea dan Zahiruddin Ahmed. Kasus Rohingya. Pada tahun 1941 terjadi perjanjian pemisahan Myanmar dari India. Muslim Myanmar yang menjadi minoritas di tengah-tengah masyarakat Buddha banyak mengalami penindasan. Nilainya semakin banyak karena pernah mendapat sedikit kebebasan pada masa kolonial Inggris. Mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonial Inggris. Di wilayah Arakan, karena adanya faktor kedekatan dengan India, maka terjalinlah hubungan diplomatik, politik, perdagangan, dan budaya dengan India. Pengaruh Muslim sangat jelas sehingga Raja Arakan menggunakan nama dan gelar Islam. Banyak kalangan Muslim yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan Kerajaan Arakan. Sejak abad 15 hingga 16, Arakan menjadi semakin berorientasi kepada kerajaan Mongol di India. Namun pada tahun 1784, penduduk Burma pengikut Buddha berhasil menaklukkan negara Islam Arakan. Pendudukan wilayah Arakan kemudian dilanjutkan oleh penjajah Inggris. Pada masa kolonial Inggris, Muslim Rohingya mendapat sedikit keleluasaan di bawah Komite Kebebasan yang diketuai oleh Umrah Mea dan Zahiruddin Ahmed. Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya, dikarenakan banyaknya umat Muslim di India yang bermigrasi ke Myanmar. Imigran Muslim ini datang dengan keinginan untuk mendapatkan penghidupan dan lapangan kerja baru di wilayah Burma. Memasuki abad 20, setengah penduduk kota Rangon adalah orang India, yang sebagiannya adalah Muslim. Tapi populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India-Myanmar ditandatangani pada tahun 1941. Keputusan digabungkannya Arakan menjadi bagian dari Burma bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India. Tahun 1942, penguasa Burma yang beragama Buddha kembali melancarkan serangan pada suku Muslim Rohingya.
Sekitar 100.000 muslim terbunuh dan ratusan lainnya mengungsi ke Bangladesh. Minoritas muslim kembali mendapat tekanan saat Myanmar merdeka dari Inggris tahun 1948. Umat Islam Rohingya merasa dikucilkan dari kemerdekaan itu. Hal ini ditandai dengan tidak diundangnya satupun perwakilan umat Islam Rohingya saat perjanjian penyatuan Burma ditandatangani pada 15 September 1947 di Pinglong. Perwakilan dari berbagai etnis di Burma setuju untuk membuat kemerdekaan dari Inggris dan kemudian membentuk negara federal Burma. Etnis Rohingya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses ini. Berbeda dengan etnis lainnya, etnis Rohingya kehilangan haknya, bahkan wilayahnya Arakan diserahkan kepada etnis Rakhine yang beragama Buddha, walaupun populasinya kurang dari 10% penduduk Arakan. Sejak saat itulah hak-hak etnis Rohingya berusaha dihilangkan oleh para politisi Buddha Burma. Burma melaksanakan sistem politik demokrasi liberal hingga Maret 1962 ketika terjadi kudeta militer. Sejak saat itu di Burma dimulailah pemerintahan junta militer. Di bawah kepemimpinan junta militer Jenderal Ne Win dan program Partai Sosialis Burma atau Burma Socialist Programme Party atau BSPP. Umat Islam semakin tertindas semenjak pemerintahan junta militer. Hak politik dikekang. Juga dalam bidang sosial budaya, hal ini ditandai dengan ditutupnya tempat-tempat belajar bahasa Rohingya pada tahun 1965 oleh pemerintahan junta militer. Tentara Myanmar banyak terlibat dalam sentimen keagamaan. Dengan alasan Myanmar adalah negara Buddha, mereka sengaja melakukan pelecehan terhadap Islam dan Muslim Myanmar. Penggempuran masjid di satu desa secara mendadak bukan hal yang baru bagi Muslim Myanmar. Sentimen anti-Muslim dimotori oleh penguasa militer Myanmar atau yang dikenal sebagai State Law and Order Restoration Council dan tentara Demokrat Buddha Kayin. Selain menghancurkan masjid, mereka juga membakar Al-Quran, memaksa Muslim Myanmar untuk memakan babi, bahkan memberikan pilihan masuk Buddha atau diusir dari kampung mereka. Perusakan terang-terangan terjadi sekitar tahun 1997, sedangkan pada tahun 2001, Muslim Myanmar yang terbunuh cukup besar, rata-rata rumah dan masjid mereka hancur. Peristiwa perusakan patung Buddha oleh Taliban di Afghanistan, serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat mengakibatkan tekanan terhadap Muslim Myanmar bertambah keras. Banyak terjadi kekerasan di daerah yang berpenduduk mayoritas Muslim, yakni di sekitar Phnom, Daegu, dan di Arakan. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat Muslim Myanmar yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. Sekitar 1.500.000 jiwa Muslim Myanmar mengungsi ke Malaysia, Bangladesh, Thailand, dan lain-lain. Muslim Myanmar yang menjadi minoritas di tengah-tengah masyarakat Buddha banyak mengalami penindasan. Nilainya semakin buruk karena pernah mendapat sedikit kebebasan pada masa kolonial Inggris. Mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonial Inggris. Tentara Myanmar disinyalir menggunakan para pendeta Buddha untuk mengumpul masjid di perkampungan Muslim. Pasukan militer banyak melakukan perusakan terhadap masjid di samping merobek dan membakar Al-Quran. Kerja paksa dan kekerasan terhadap wanita juga mengiringi kekejaman ini. Pemerintah militer punya andil besar dalam mempersempit gerak Muslim Myanmar. Pemerintah mengontrol hal-hal yang sifatnya pribadi seperti pernikahan. Muslimah Myanmar dilarang menikah sebelum berusia 25 tahun. Kalaupun ingin menikah, banyak sekali birokrasi yang harus dihadapi termasuk segala macam perizinan. Hal ini adalah upaya pemerintah Myanmar untuk membatasi populasi Muslim. Muslim di Myanmar juga melakukan perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wenangan ini. Salah satu bentuk perlawanan mereka adalah membentuk organisasi. Salah satunya adalah Organisasi Nasional Arakan Rohingya atau ARNO. Organisasi ini merupakan gabungan dari Front Islam Rohingya (ARIF) yang dipimpin oleh Nurul Islam. Organisasi Solidaritas untuk Rohingya (RSO) yang dipimpin oleh Dr. Yunus dan RSO pimpinan Prof. Muhammad Zakaria sebagai alat perjuangan. ARNO juga memiliki sebuah radio yaitu Radio Rohingya yang mengudara dengan bahasa asli mereka. Siarannya dapat diakses via internet. Radio ini menjadi corong perjuangan ARNO untuk kemerdekaan dengan cara menyebarkan informasi hangat yang menyangkut Muslim Rohingya baik di dalam negeri maupun di pengungsian. Pada masa junta militer, Muslim Rohingya mendapat perlakuan buruk dari pemerintah junta militer, berusaha menyingkirkan mereka dengan menolak kewarganegaraan penuh Myanmar. Mereka menyebutnya sebagai warga negara bagian Rakhine. Rezim militer menekan mereka secara rutin menjadi budak, sangat membatasi hak-hak mereka untuk
perjalanan dan menikah, menolak akses mereka untuk pendidikan dan perawatan medis. SDI Sitwe, ibu kota Rakhine Rohingya, menjalani hidup penuh kemiskinan. Mereka dipaksa bekerja dalam pembangunan jalan dengan gaji yang amat kecil. Di samping mengandalkan hidup dari pertanian dan perikanan, Muslim Rohingya di negara bagian Arakan terus mengalami berbagai bentuk diskriminasi berat dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Muslim Burma terus berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan yang diperlakukan oleh rezim militer yang berkuasa di Myanmar. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa orang-orang Rohingya bukanlah warga negaranya. Menurut pemerintah Myanmar, bahwa dari 130 etnis yang tinggal di Myanmar, tidak ada yang bernama Rohingya. Nama Rohingya menurut pemerintah Myanmar adalah julukan yang diberikan oleh kelompok pemberontak di negara-negara bagian Arakan. Kelompok ini sejak Perang Burma I Anglo Myanmar tahun 1824 memasuki bagian Arakan secara ilegal. Permasalahan kewarganegaraan Rohingya memang sulit dipecahkan. Dari sudut hukum, pernyataan pemerintah Myanmar bahwa mereka tidak memiliki dokumen apapun penolakan itu biasa diterima. Namun dari sudut historis, orang-orang Rohingya bukanlah orang-orang yang baru beberapa tahun berada di Myanmar. Orang-orang Rohingya sudah ratusan tahun sejak nenek moyang mereka tinggal dan menetap di kawasan yang kini menjadi negara bagian Arakan. Terjadi serangan besar-besaran baik terhadap suku Karen maupun Rohingya. Akibatnya banyak rakyat yang lari ke negara tetangga. Misalnya Bangladesh harus menampung ribuan pengungsi Rohingya yang beragama Islam. Untuk itu diperlukan peran PBB dan dunia internasional untuk memecahkan masalah kemanusiaan di Myanmar yang terjadi sampai saat ini. Ada beberapa kebijakan pemerintah junta militer Myanmar terhadap umat Islam di Myanmar, khususnya terhadap Muslim Rohingya. Kebijakannya itu diantaranya: 1. Penolakan pemberian kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya sehingga etnis Rohingya menjadi bangsa tanpa kewarganegaraan. Hal ini dijadikan alasan pembenaran junta militer untuk mengusir etnis Rohingya di tanah leluhurnya. Akibatnya lebih dari setengah populasi Rohingya terusir dari Arakan. 2. Pembatasan untuk berpindah. Etnis Rohingya yang tersisa di Myanmar mendapat larangan bepergian dari desa satu ke desa lainnya. Untuk keluar dari desanya harus dengan izin yang tidak mudah didapatkan. 3. Pembatasan dalam bidang ekonomi. Pihak militer menolak memberikan izin usaha bagi etnis Rohingya, serta menerapkan pajak yang tinggi. Akibatnya sebagian besar lahan pertanian, tambak, dan properti milik etnis Rohingya telah disita secara paksa, sebagai konsekuensi karena tidak bisa membayar pajak. 4. Pembatasan dalam bidang pendidikan. Anak-anak etnis Rohingya dilarang masuk ke universitas yang ada di Myanmar, pada saat yang bersamaan juga dilarang melanjutkan pendidikan tinggi ke luar Myanmar. 5. Pembunuhan, penahan, dan penyiksaan. Penyiksaan dan penahanan secara ilegal dilakukan setiap hari di Arakan. Ratusan etnis Rohingya hilang dan tidak diketahui nasibnya. 6. Kerja paksa. Kamp konsentrasi bagi penduduk etnis Rohingya tidak memungkinkan mereka untuk bepergian sehingga memudahkan pemerintah militer menjadikan mereka sebagai pekerja paksa. 7. Pengusiran etnis Rohingya dari desa mereka. 8. Pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan. 9. Kerusuhan anti Rohingya. 10. Penghancuran ratusan masjid dan madrasah serta pelarangan kaum muslimin untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah. Baik, dengan begitu berakhir pula pembacaan materi kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan perkataan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.